Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Heho Pop gengs! Resmi disesuaikan alias naik. Jenis Pertalite naik dari harga Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar pun naik dari harga Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liternya. Dan Pertamax non-subsidi naik menjadi Rp14.500 dari sebelumnya Rp12.500. Kenaikan ini oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi beban dari subsidi APBN yang makin berat akibat naiknya harga minyak dunia. Karena jika dipertahankan tetap murah, maka resikonya pada anggaran APBN yang meningkat. Tapi naiknya BBM akan beresiko pada inflasi karena bahan pokok juga akan naik. Dilematis memang, tapi tidak kali ini saja Presiden Indonesia berada di posisi seperti ini. Di masa Orde Lama saja, saat Presiden pertama Bung Karno memerintah, telah 3 kali perubahan terjadi pada harga BBM. Ada 3 jenis bahan bakar yang disubsidi, premium, solar, dan minyak tanah. Dimulai pada tanggal 22 November 1965, harga BBM jenis premium ditetapkan seharga Rp0,3, solar Rp0,2, dan minyak tanah Rp0,2. 2 bulan kemudian, 3 Januari 1966, pemerintah menaikkan harga premium menjadi Rp1, solar Rp0,2, dan minyak tanah Rp1 per liter. Tanggal 27 Januari 1966, pemerintah pun menurunkan premium menjadi Rp0,5, solar naik menjadi Rp0,4, dan minyak tanah menjadi Rp0,2. Lalu di masa Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto, kenaikan BBM paling banyak terjadi. Perubahan harga ini dilakukan sebanyak 21 kali. Awal tahun menjabat saja, premium dinaikkan menjadi Rp4, solar Rp3,5 per liter, dan minyak tanah Rp1,8 per liter. Ini berarti lonjakannya 10 kali lipat dari yang terakhir. Setelah itu, perubahan harga terus dilakukan. Di tahun 1968 tanggal 25 April, premium Rp16 dan solar Rp12,5. 1 Juni 1970, premium menjadi Rp25 perak dan solar Rp12,5. Di tanggal 1 April 1972, 2 tahun kemudian, premium naik lagi menjadi Rp35 dan solar Rp14. 1 tahun kemudian, 1 April 1973 naik lagi, premium Rp41 dan solar Rp16. Tahun depannya lagi, di tanggal 22 April 1974, premium seharga Rp46 dan solar seharga Rp19. Lanjut di 1 April 1975, premium naik menjadi Rp57 dan solar seharga Rp22. Naik lagi di tahun berikutnya, tanggal 1 April 1976, di mana premium menjadi Rp70 dan solar Rp25. Lagi-lagi di tahun 1979 tanggal 5 April, premium naik menjadi Rp100 dan solar Rp35. Sepertinya Pak Harto senang sekali ya menaikkan harga BBM di bulan yang sama, April. Hingga setahun kemudian, Pak Harto memberikan kejutan, menaikkan BBM tepat di Hari Buruh Internasional, tanggal 1 Mei 1980. Harga premium menjadi Rp150 dan solar Rp52,5. Jangan terkecoh ya, meskipun nilainya cuma 150 perak, tapi uang segitu nilainya sama dengan 4.467 kalau disamakan dengan tahun 2021. Itu sudah nilai yang cukup tinggi untuk ukurannya. Tapi meskipun begitu, masa jayanya Soeharto nggak ada riak protes yang berarti. Soalnya ya tahu sendiri kan. Tapi di kenaikan tahun 1980 inilah, warga mulai menyoroti. Tapi tentu saja bukan warga biasa. Tak beranilah kita-kita ini. Yang punya nyali itu adalah para jenderal dan tokoh-tokoh besar. Di antaranya adalah Abdul Haris Nasution, Ali Sadikin, Hugeng Imam Santoso, dan mantan ketua PDRI Syafruddin Prawira Negara. Usaha kritis mereka adalah melahirkan petisi 50, tapi nggak ngefek. BBM terus naik, bahkan makin tinggi.
2 tahun kemudian tanggal 4 Januari premium menjadi Rp240 dan solar Rp85. Yang naik lagi di tanggal 7 Januari 1983, premium menjadi Rp320 dan solar Rp145. Tanggal 12 Januari 1984 naik lagi, premium menjadi Rp350 dan solar Rp220. 1 April 1985 naik lagi, premium Rp385 dan solar Rp242. 10 Juli 1986, premium masih sama dan solar turun sedikit menjadi Rp200. Lalu di tanggal 24 Mei 1990, premium melonjak ke angka Rp450 dan solar naik kembali menjadi Rp245. 1 Juli 1991, premium menjadi Rp550 dan solar Rp300. Nah, di 8 Januari 1993, premium naik drastis menjadi Rp700 dan solar Rp380. Enak zamanku toh? Hingga akhirnya tanggal 5 Mei 1998, di puncak krisis ekonomi Indonesia, premium naik menyentuh harga Rp1.200 dan solar Rp600. Inilah yang memicu protes sosial saat itu. Penolakan terjadi di mana-mana. Massa berhamburan tak terbendung, membuat Pak Harto dengan cepat mengambil keputusan menurunkan sedikit harga BBM. Tanggal 16 Mei 1998, premium turun menjadi Rp1.000 dan solar Rp550. Tapi terlanjur basah, massa sudah tidak terkendali dan kerusuhan semakin luas. Hingga akhirnya Pak Harto lengser sepekan kemudian, tanggal 21 Mei 1998 oleh tuntutan rakyat. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Reformasi menaikkan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga, sekaligus yang tersingkat karena dijungkal di sidang istimewa Oktober 1999. Imbas lepasnya Timor Timur, Habibie tak sempat meski juga tidak berani menaikkan harga BBM. Hingga akhirnya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menggantikan beliau. 2 tahun di masa kepemimpinannya tercatat telah 6 kali perubahan harga BBM. Oktober 2000, premium naik menjadi Rp1.150 dan solar menjadi Rp600. 1 April 2001, solar naik menjadi Rp990. Sebulan kemudian, tepat di Hari Buruh Internasional, solar kembali naik menjadi Rp1.150. Awal Juni naik lagi menjadi Rp1.285. Tidak berselang lama, 16 Juni 2001, giliran premium naik menjadi Rp1.450 dan solar turun menjadi Rp900. Awal Juli solar kembali naik menjadi Rp1.250 dan minyak tanah menjadi Rp350 per liter. Nah, setelah dilengserkan MPR, Gus Dur pun digantikan wakilnya Megawati Soekarno Putri pada 23 Juli 2001. Tak butuh waktu lama, seminggu menjabat menaikkan langsung BBM menjadi Rp1.450 untuk premium dan solar Rp1.190. Sebulan kemudian, solar turun menjadi Rp955. Tapi dinaikkan lagi sebulan kemudian menjadi Rp1.000. Lalu, selama 2 bulan berturut-turut sampai ke angka Rp900. Hingga dinaikkan lagi pada tanggal 17 Januari 2002. Premium menjadi Rp1.550 dan solar Rp1.150. 1 April 2002, premium naik menjadi Rp1.600 dan solar Rp1.250. Sebulan kemudian, premium naik jadi Rp1.750 dan solar Rp1.400. Sebulan kemudian, solar turun menjadi Rp1.350. Turun lagi di bulan Agustus menjadi Rp1.325 dan premium menjadi Rp1.735. Di bulan September saat premium turun menjadi Rp1.690, solar malah naik jadi Rp1.360. Yang naik lagi sebulan kemudian menjadi Rp1.440
mengikuti premium menjadi Rp1.750. Sebulan kemudian, solar naik menjadi Rp1.550. 2 Januari 2003 terjadi lagi kenaikan. Premium Rp1.810 dan solar Rp1.890. 9 hari kemudian, solar turun jadi Rp1.650. 15 kali penyesuaian harga. Megawati sepertinya lupa dengan kebijakannya itu. Karena di era Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, beliau sempat mengkritik kenaikan harga BBM dan BLT. Bahkan bersama putrinya Puan Maharani, cucunya Soekarno itu, ia mengerahkan kader PDIP untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM. Yap, di era SBY BBM emang ngalamin kenaikan. Tercatat 4 kali harga premium dinaikkan dan diturunkan sebanyak 3 kali. Sementara untuk solar, SBY 4 kali menaikkannya dan menurunkannya sebanyak 2 kali. Yang terakhir pada tanggal 22 Juni 2013, premium menjadi Rp6.500 dan solar Rp5.500. Nah, kini di era Jokowi, BBM naik lagi. Yang sebenarnya telah dilakukannya sejak awal kepemimpinannya di tahun 2014. Dan beliau menjadi presiden pertama setelah reformasi yang mengumumkan perubahan harga BBM. Dan presiden pertama yang menghapus subsidi untuk BBM jenis premium pada tahun 2015. Serta menetapkan Pertalite sebagai BBM bersubsidi pada tahun 2018. Tercatat 10 kali melakukan perubahan harga. Hingga akhirnya 3 September 2022, Pertalite dinaikkan menjadi Rp10.000 dan solar menjadi Rp6.800. Well, jika BBM naik menjadi pemicu kemuakan yang memendam bertahun-tahun kepada Soeharto. Lantas, bagaimana sekarang?